Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dari kelas MA 20B3 dengan NIM 11201194, jurusan manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait model ekonomi terbuka pada mata kuliah ekonomi internasional. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor maupun impor, barang dan jasa serta model dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk, barang, dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Pada model perekonomian terbuka, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, arus modal dan barang internasional. 2, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Yang ketiga, ada kurs. Perekonomian terbuka terkait dengan keterlibatan perekonomian suatu negara dengan perekonomian global. Indikator utamanya adalah ekspor dan impor. Arus modal dan barang internasional. Peran ekspor neto. Di sini ada beberapa rumus yang akan ditampilkan, yaitu perekonomian tertutup. Ada Y sama dengan C plus I plus G. Lalu pengeluaran domestik, Y sama dengan C plus I plus G. Pengeluaran domestik dalam perekonomian terbuka, Y sama dengan C plus I plus G plus NX. NX sama dengan Y dikali C plus I plus G. Ekspor neto sama dengan output dikurang pengeluaran domestik. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik dalam kurung C plus I plus G tidak harus sama dengan output barang dan jasa sama dengan Y. Jika Y lebih besar daripada C plus I plus G, maka kelebihan output diekspor plus NX. Jika Y kurang dari C plus I plus G, maka kekurangan output diimpor atau minus NX. Arus modal internasional dan neraca pembayaran. Seperti perekonomian tertutup, dalam perekonomian terbuka, pasar uang dan pasar barang saling terkait. Bentuk perhitungan pendapatan nasional ini menunjukkan ekspor neto atau net ekspor suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Neraca perdagangan atau trade balance merupakan nama lain dari ekspor neto. Di sebelah kiri dari persamaan ini merupakan arus modal keluar neto, net capital outflow. Terkadang disebut juga investasi asing neto atau net foreign investment. Arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan. Tabungan lebih besar daripada investasi. Tabungan lebih kecil daripada investasi, maka kekurangannya dipinjamkan dan dari pihak asing. Arus modal internasional yang masuk bisa dalam bentuk aset domestik seperti obligasi. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Asumsi perekonomian terbuka kecil adalah perekonomian yang menjadi bagian kecil dari pasar dunia sehingga tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat bunga dunia. Mobilitas sempurna berarti penduduk di negara tersebut memiliki akses ke pasar uang dunia, di mana pemerintah tidak melakukan pelanggaran pinjaman asing. Karena itu, tingkat bunga dalam perekonomian kecil harus sama dengan tingkat bunga dunia. Menentukan sebab perilaku masyarakat dalam melakukan pinjaman di perekonomian terbuka kecil tergantung tingkat keseimbangan antara tabungan dunia dengan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Selanjutnya ada kurs. Kurs terbagi menjadi 4, yaitu kurs nominal dan kurs real. 2, bagaimana kebijakan mempengaruhi kurs real. 3, dampak kebijakan perdagangan. 4, faktor-faktor penentu kurs nominal. Kurs atau exchange rate antara dua negara adalah tingkat harga yang
sepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dunia negara. Kurs real adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara, disebut dengan term of trade. Kurs real sama dengan kurs nominal X rasio tingkat harga. Contoh, harga mobil di AS adalah 40 US dollar. Harga mobil di Indonesia yaitu 200 juta rupiah. Kurs 1 US dollar sama dengan 9.000 rupiah. 9.000 rupiah adalah kurs nominal. Kesimpulan, pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dengan adanya kegiatan ekspor serta impor juga dapat membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin tersebut. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.